Yang kedua saudara, kalau pertama ini kuncinya sempurna dalam berpikir. Yang kedua, sempurna dalam berkata-kata. Nah ini saudara, paling susah ini. Kita banyak kemudian menyakiti hati orang lewat perkataan kita. Banyak orang tersinggung karena perkataan kita. Banyak orang yang kemudian keluar dari gereja karena perkataan. Makanya kemudian iman yang sempurna, iman yang dikendalikan oleh firman Allah, yang membuat saudara dan saya ketika kita berkata-kata, hidup kita itu dikuasai oleh firman. Bukan kemudian Bapak Ibu Saudara bilang begini, kalau begitu Pak Roy, kalau berarti sempurna dalam kata-kata kita ngomong firman Tuhan terus dong. Enggak begitu saudara. Kita lihat dulu satu ayat firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Yakobus 1 ayat 19 sampai ayat 20. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Kita ini paling banyak saudara, baru dengar langsung respon cepat. Langsung bahasa Jakarta bilang langsung nyolot keluar. Langsung ngegas, ya kan? Nah, firman Tuhan menasihatkan kita saudara, hendaklah cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Ayat 20, kemudian dikatakan ayat 20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Saya saudara belajar, saya termasuk orang yang cepat responsif. Makanya saya kalau ketemu sama Pak Daeng seru kita. Kita bisa buka Indonesian Lawyer Club versi best. Tapi setelah itu saya renungkan, bahaya ini kata-kata kita. Kadang-kadang kata-kata kita ini menyakiti hati orang. Kadang-kadang kita ini enggak sengaja saudara, itu guyonan. Tapi endingnya bully. Iya kan? Saya suka ngomong, anak-anak saya protes sama saya. Mereka bilang begini, Papa itu sama anak-anak jangan membanding-bandingkan. Papa ini suka bully anak. Saya bilang, emang kenapa kamu mau lapor di KPAI? Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Papa nggak boleh banding-bandingkan dong. Saya bilang sama mereka, hai kamu anak-anak muda sekarang, kamu ini generasi lembek. Kenapa saya bilang lembek? Zaman dulu orang tua kita, kalau dia membandingkan sama anak orang lain, hidup kita terpacu untuk kita bisa melewati anak orang lain itu. Itu yang benar. Tapi kalau anak sekarang nggak boleh dibully, hak asasi. Nah, tidak bisa seperti itu saudara. Dan kemudian saya belajar saudara, untuk kemudian mengontrol ini perkataan. Saya belajar itu dari bahasa Inggris. Saya ini bahasa Inggris susah saudara. Saya cuma tahu itu, you know I know lah. Anak saya 2 ini jago bahasa Inggris. Kalau saya pelayanan di Sydney, karena saya dulu buka gereja di sana, orang banyak pikir saya ini jago bahasa Inggris. Ini tanya Pak Andre, ini kan produksi dari Sydney. Saya itu kalau sudah ngomong begitu, sudahlah. Saya cuma tahu bahasa Inggris yang di-Indonesiakan. Contoh, hati-hati di jalan. Be careful on the street. Itu kan, hati-hati di jalan. Saya saudara, waktu ketemu kalau ngobrol sama ipar saya, orang Australia, saya stres. Stres saya. Karena kalau mau ngomong saya mesti mikir dulu, apa ya ini, berarti tense-nya mesti dari sini, sini. Terus mesti lihat lagi kan, mesti mikir. Saya bilang begini, saya doa Tuhan, setengah mati bahasa Inggris. Kemudian seperti ada suara bilang begini, kalau mau ngomong, belajar sama seperti kamu bahasa Inggris. Saya bilang, maksudnya mikir dulu baru ngomong. Kalau orang Indonesia beda. Ngomong dulu baru mikir. Makanya banyak buat tersinggung. Dari sini saya belajar saudara. Makanya kita ini harus sempurna di dalam setiap perkataan kita. Gak sembarang asal umbar kata-kata saudara. Gak sembarang saudara bicara saudara.
Makanya istilah di Manado, saudara, orang yang suka banyak ngomong, suka bicara kejelekan orang, itu istilahnya ini orang ini mulos. Saya tanya mulos itu apa? Mulut longsor. Bayangkan saudara. Bukan cuma bukit bisa longsor, mulut bisa longsor saudara. Katanya mulut longsor. Itulah sebabnya saudara, Tuhan ingatkan juga dalam firman Tuhan. Dari mulut yang sama kita memuji Tuhan, tapi dengan mulut yang sama juga kita menghina ciptaan Tuhan. Yakobus 3 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Yakobus 3 ayat 1 sampai ayat yang kedua berkata begini. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Ayat 2, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna. Jadi kalau kita saudara jaga perkataan kita, kita orang sempurna. Yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Saudara pulang dari tempat ini, coba kendalikan mulut kita. Kita mau ngomong, tahan. Ngomong, tahan. Kalau pengen ngomong lagi, isi air. Supaya tahan ngomong. Tahan di dalam mulut lama saudara sedikit. Jadi supaya gak jadi ngomong. Tapi yang problem sekarang, bukan ngomong, jari. Tuk-tek, 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 kirim. Berarti sekarang saudara, mulut pindah ke jari. Oh, nyerang orang, iya kan? Di WA, sikat di situ, jari-jari. Kayak saya sering kali kalau kita makan, saya jalan sama teman-teman makan, saya lihat kadang satu meja itu suami, istri, anak 2. Semua itu nggak ngomong, semua nunduk begini. Makanya saya bilang begini, berikut saya minta kalau anak-anak muda sekolah dokter, berikut itu sekolah dokter jurusan ortopedik. Karena nanti banyak problem tulang. Karena semua begini kan, nunduk semua begini kan, itu problem tulang saudara. Ini mesti baca tanda-tanda perkembangan zaman. Jadi saudara dan saya hari ini hati-hati dalam perkataan kita. Satu ayat lagi saudara, Amsal 15 ayat yang pertama. Amsal 15 ayat pertama berkata begini, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Kita loncat lagi, Amsal 25 ayat 11. Amsal 25 ayat 11, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Jadi saudara kuncinya cuma ini. Saya punya engkong dulu, dia memberikan nasihat kepada saya. Dia bilang ada pepatah di Tiongkok berkata begini. Hidup manusia itu tergantung pada 2 hal. Yang pertama, apa yang masuk. Kita makan. Kalau kita makan gak sehat, hidup kita gak umur panjang. Yang kedua, apa yang keluar. Itu nasihat orang dulu. Saya pegang saudara nasihat itu. Jadi hati-hati setiap perkataan kita. Karena kalau perkataan kita tidak tepat saudara, maka itu akan membuat hati orang terluka. Dan hati manusia yang terluka hanya bisa dibalut dengan firman Allah. Amin. Kalau hari ini saudara ada yang sakit hati, ada yang kepahitan, ada yang kebencian. Jawabannya cuma satu, jangan pernah pergi ke dokter spesialis sakit hati, nggak ada. Kuncinya cuma satu, kalau saudara hari ini hatimu sedang gundah gulana, engkau sedang memendam rasa sakit hati, rasa kebencian, kuncinya cuma satu, kembali kepada firman Allah. Karena hanya firman Allah yang bisa memperbaiki hati manusia. Tidak ada satupun yang namanya saudara hati manusia yang bisa diobati dengan obat-obat yang ada di dunia ini. Karena firman Allah itu hanya bisa, karena hati manusia hanya bisa diperbaiki lewat firman Allah. Karena hidup manusia, hati manusia sudah disiapkan tempat untuk menerima firman Allah. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga. Kalau yang pertama kita sempurna dalam cara berpikir kita.
Kedua, kita bersempurna dalam bertutur kata kita, dalam kata-kata kita. Ketiga, kita sempurna dalam setiap tindakan hidup saudara dan saya. Jadi kalau yang pertama kita sudah kuasai pikiran kita, sudah kuasai mulut kita, maka saudara, tindakan hidup saudara ini harus sempurna juga. Sama seperti kalau saudara lihat kapal laut. Kapal laut itu ada kemudi yang akan mengarahkan tujuan daripada kapal itu. Nah, yang mengendalikan saudara, yang kapal laut itu saudara, ada namanya nakoda, kapten kapal. Nah, kapten kapal ini yang memberikan perintah, kemudian kemudinya itu diarahkan, baru bisa sampai pada tujuan. Demikian juga di dalam setiap hidup saudara dan saya, masa depan kita, pikiran kita ini harus kemudian dikuasai oleh firman. Kemudian setiap perkataan kita juga dituntun oleh firman. Maka kemudian tindakan hidup saudara dan saya itu harus dituntun juga bertindak secara hati-hati. Jangan kemudian saudara berkata begini, aku ini kan sudah dapat visi dari Tuhan. Aku sudah dapat sesuatu dari Tuhan, kalau begitu aku seenaknya saja. Tidak boleh saudara. Saya kasih contoh saudara, di dalam perjanjian lama ada seorang penerus Musa yang namanya Yosua. Yosua itu diangkat sama Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Dia tahu dia diangkat jadi pemimpin, tapi Tuhan selalu ingatkan kepada Yosua, tindakan hidupmu harus hati-hati. Kita lihat Yosua 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Yosua 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat yang ke-6, Allah mengingatkan, Tuhan mengingatkan bahwa yang akan memimpin itu adalah Yosua. Ayat yang ke-7 kemudian dikatakan, ayat yang ke-7, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Kemudian dia berkata, bertindaklah. Tuhan Bapa kita di surga itu bukan kemudian kita beriman dan ada firman kemudian kita bertindak itu jumawa, kita bertindak sembrono, enggak. Dia bilang begini, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-8 diulang lagi saudara. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, itu bicara firman. Supaya engkau bertindak hati-hati, berarti karena ada firman, maka tindakan hidup saudara dan saya itu hati-hati. Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kalau kita pegang ayat firman Tuhan ini saudara. Saudara nggak perlu takut menghadapi semua gejolak di dunia ini. Karena Tuhan yang akan menuntun hidup saudara dan saya. Dan saya sudah lihat, saya sudah banyak saksikan bagaimana orang-orang percaya yang dia hidup bersandar kepada firman Allah, yang dia hidup di dalam tuntunan firman Allah, dalam keadaan situasi yang sedang tidak baik saat ini pun, ada tangan Tuhan yang menyertai hidup dia. Amin. Ini lagi tidak enak semua kan? Ini wajah-wajah tidak enak semua nih. Omset turun semua. Susah ekonomi. Sampai ada yang tanya sama saya, Pak Roy kok kelihatan sukacita, Pak Roy lagi nggak susah juga usahanya. Saya bilang emang saya tinggal di planet Mars. Sama saya di bumi. Ini namanya ekonomi global semua ini. Tapi kok Bapak kok kenapa kelihatan kok nggak ada susahnya? Saya bilang buat apa saya susah? Karena hidupku sudah di dalam tangan Tuhan, kenapa saya harus takut? Ini yang harus kita bangkitkan pada siang hari ini. Karena kita keluar dari tempat ini kita akan bertindak. Pikiran saudara ini sudah disucikan sekarang oleh firman Allah. Kemudian perkataan saudara itu akan diurapi oleh Tuhan. Yang nanti problem kita ke depan kita keluar dari tempat ini. Tuhan bilang jangan sembrono hidupmu. Jangan ngawur hidupmu.
Tapi ketika engkau keluar, engkau akan berkata, Tuhan tetap tuntun langkah hidupku. Karena ketika kita minta Tuhan tuntun langkah hidup kita, sesuatu hidup kita sama seperti mimpi. Tidak pernah kita membayangkan ada sesuatu yang besar yang Tuhan akan siapkan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Satu ayat yang terakhir, Amsal 13 ayat yang ke-16. Amsal 13 ayat 16 berkata begini saudara. Amsal 13 ayat yang ke-16. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Saudara, kalau saudara menghayati ayat firman Tuhan ini, orang cerdik ini bukan licik. Cerdik itu bukan licik. Cerdik ini saudara, dia bertindak dengan pengetahuan. Artinya, itu ada hitungan yang akan dia lakukan. Orang yang bertindak hati-hati, itu dia penuh dengan perhitungan. Apa yang akan dia lakukan? Oh, saya plan A begini, kalau jadi begini plan B. Bukan saudara hantam kromo. Tapi saudara harus punya perhitungan. Oh, keadaan seperti ini, oh seperti ini. Saudara pasti bisa. Karena apa? Karena firman itu ada dalam hidup saudara dan saya. Dan firman itu akan mendatangkan hikmat yang luar biasa dalam hidup orang percaya. Dunia ini saudara tidak butuh hari ini orang yang pinter. Kalau saudara lihat hari ini gejolak di mana-mana, waduh luar biasa. Saya ketemu ada beberapa teman-teman saya yang hebat, doktor. Ada yang kabirator kotor. Saudara profesor, provokator. Mereka ngomong begini, Pak, ini pengetahuan sekarang sudah tidak bisa kita prediksi. Saya bilang makanya hari ini gereja ini mengajarkan kepada Bapak Ibu Saudara. Supaya kita berjalan dalam visi Tuhan. Minta visi sama Tuhan. Apa yang akan kita lakukan ke depan. Kalau kita melakukan sesuatu kita dituntun oleh Tuhan. Saya percaya. Dunia pun yang sedang mengalami kemerosotan ini. Allah akan bekerja dalam hidup saudara dan saya. Amin.